Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuat vlog tentang perjuangan masyarakat Lasem di dalam melawan kolonial Belanda. Adapun yang akan saya buat ini adalah episode yang pertama, karena mengingat perjuangan masyarakat Lasem di dalam melawan Belanda itu sejarahnya sangatlah panjang. Nah teman-teman, saat ini saya akan menuju ke gunung yang berada di sana, non jauh di sana, karena di sana ada makam salah satu pahlawan Lasem yang berjuang mengusir Belanda, yang bernama Raden Mas Wingit ataupun dikenal sebagai Raden Mas Kajuran. Marilah ikuti perjalanan saya menuju ke gunung tersebut. Ayo. 1645 Masehi di Mataram. Setelah Sultan Agung, Raja Besar nan bijaksana di Mataram wafat, maka puteranya yang bernama Amangkurat I naik tahta. Segenap keluarga, rakyat, alim ulama, dan para pejabat Mataram mencoba melupakan skandal perselingkuhan yang memalukan yang dilakukan oleh putra mahkota di lingkungan keraton beberapa tahun silam. Harapan telah ditaruh di pundak raja baru Amangkurat I yang bergelar Susuhunan. Semua ingin Mataram berlanjut, yaitu Mataram yang panjang apunjen, gemah ripa, loh jinawi, ayem tentrem, kerto lan raharjo. Namun harapan tinggal harapan. Raja Amangkurat I justru berbuat sebaliknya dari apa yang pernah dilakukan oleh raja sebelumnya, yaitu Sultan Agung ayahandanya sendiri. Amangkurat I digambarkan oleh seorang sejarawan, Merle C. Raffles, sebagai penguasa brutal tanpa sedikit pun keberhasilan dan kreativitas. Jika Sultan Agung menaklukkan, menggertak, membujuk, dan memanuver, Amangkurat I hanya menuntut dan membantai. Raja Mataram yang baru ini memang mencoba membangun kekuasaan terpusat, tetapi bertujuan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Akibat perilakunya itu, dia terasing dari semua aparatur pemerintahan dan elemen yang biasanya menjadi konsensus para pangeran, patih, tumenggung, dan pemuka agama. Adiknya, Pangeran Alit, terbunuh karena menentang. Para alim ulama menasihatinya, tetapi mereka semua ditumpas. Bagi siapa yang menentangnya akan ditumpas. Hari itu, di suatu siang yang terik tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram harus mati karena kekejian sang raja. Dalam waktu yang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit, alun-alun Pleret berdarah. Amangkurat I, penguasa yang digambarkan Sumar Said Martono sebagai
raja yang istimewa lalimnya. Berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat I sangatlah lunak terhadap Belanda. Ia bahkan memilih bersekutu dengan VOC daripada meminta dukungan rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintahannya, maksudnya adalah pemerintahan Amangkurat I, sudah melakukan perjanjian dengan VOC yang isinya antara lain Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Bahkan VOC dipersilahkan untuk memonopoli perdagangan di pelabuhan Batavia. Inilah hubungan luar negeri yang memilukan di bawah Amangkurat I. Dari sinilah tonggak sejarah monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Nusantara. Tragedi demi tragedi rakyat dan pejabat istana mulai anti-anti. Dua pejabat tinggi kerajaan, yaitu Raden Mas Wingit yang bergelar Panembahan Rama dan Trunojoyo, memilih keluar dari istana. Pemberontakan yang digalang Trunojoyo dan Raden Mas Wingit semakin luas dan mendapatkan sokongan dari beberapa daerah, terutama di Jawa Timur seperti Surabaya, Tuban, Kediri, rakyat Madura, dan Adipati Lasem, adik Raden Mas Wingit sendiri, yaitu Raden Mas Wigit. Trunojoyo dan Raden Mas Wingit juga mendapatkan sokongan dari pelaut Bugis di bawah pimpinan Karaeng Galengsong. Memasuki tahun 1677, Keraton Pleret berhasil direbut oleh Trunojoyo dan Panembahan Rama. Amangkurat I terpaksa menyingkir ke barat. Raja Mataram yang terkenal bengis itu harus menghabiskan masa-masa terakhir kekuasaannya dalam pelarian intrik dan pengkhianatan. Sebuah pelarian yang menyedihkan. Raja dengan sedikit pengawalnya beberapa kali menemui nasib malang, seperti ketika di Karanganyar sejumlah besar harta bendanya nyaris digondol sekawanan perampok. Dicueki anak-anaknya kecuali Adipati Anom yang sesungguhnya bermaksud mengkudeta pemerintahan ayahnya. Tetapi berbalik, setelah melihat nasib ayahnya, Amangkurat I dan Adipati Anom akan meminta perlindungan kepada VOC. Namun di tengah perjalanan, Amangkurat I diambang kematian. Sebelum wafat, Amangkurat I menyerahkan beberapa pusaka kepada Adipati Anom, yaitu gong Kiai Buceng dan keris Kiai Bolakbar. Ia juga minta kepada putranya untuk dimakamkan di Tegalwangi, tepat di sebelah pusara gurunya Tumenggung Danu Panyah. Amangkurat pun menghembuskan nafasnya yang terakhir di pelarian dan dimakamkan di kompleks makam Tegal Arum, Dusun Pakuncen, Desa Pasarean, Kecamatan Adiwarno, Kabupaten Tegal. Sementara itu, Trunojoyo dengan rakyat Madura dan Raden Mas Wingit membangun milisi perlawanan di Lasem dengan sokongan adiknya, yaitu Adipati Lasem Tejokusumo III
bersama dengan masyarakat Lasem. Pada tahun 1677, Pangeran Anom menggantikan tahta Mataram dengan gelar Amangkurat II. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus channel saya ini ya, Yanti Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.